Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sama Langgar Merdeka rahimahullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin, khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun selawat lan salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam utawa keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satu kalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan masih di bab sholat berjamaah dan imamah, tuntunan menjadi imam, hadis ke-382. Nanti pertanyaannya kita bahas setelah 382. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran di antara mereka. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika dalam bacaan Al-Qur'annya mereka itu sama, maka fa'alamuhum bisunnati, maka yang menjadi imam adalah yang paling banyak tahu tentang sunnah di antara mereka. Kemudian fa'in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan, jika dalam sunnah pun mereka sama, maka yang menjadi imam adalah yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Kemudian fa'in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum silman, jika dalam hijrah pun mereka sama, maka yang menjadi imam adalah yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka. Wa fi riwayatin sinnan, dalam suatu riwayat redaksinya adalah yang paling berumur atau yang paling tua di antara kalian. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan wala ya ummanar rajulur rajula fi sultanihi, janganlah seseorang mengimami orang di tempat kekuasaannya. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi, dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di tempat kehormatannya. Illa biiznihi, kecuali atas izin dari tuan rumah tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca faedahnya, nggih. Faedah pertama dari hadis 382 sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sanani di dalam Subulus Salam, bahwa berdasarkan hadis ini urutan orang yang paling layak menjadi imam itu adalah orang yang paling pandai membaca dan paling banyak menghafal Al-Quran. Jadi aqra'uhum itu yang paling pandai membaca dan paling banyak hafalannya. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang paling tahu dan paham tentang sunnah. Jadi prioritas pertama, dia paling banyak hafalan Qur'annya, dia paling pintar membacanya. Prioritas yang kedua, dia paling paham sunnah. Prioritas yang ketiga, orang yang paling dahulu berhijrah.
Yang berikutnya orang yang paling dahulu masuk Islam atau orang yang paling tua dalam riwayat yang lain. Jadi itu urut-urutannya secara umum di dalam potongan hadis ini. Yang paling banyak paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, paling tahu sunnah, lebih dulu hijrah, paling dulu masuk Islam, dan paling tua. Itu secara umum, Lalu kemudian kenapa kemarin kita sampaikan bahwa nanti ada keterangan di dalam hadis yang membatasi keumuman hal ini. Apa yang membatasi ini? Di dalam potongan hadis yang akhir itu Rasul mengatakan wala ya'umman ar-rajulu rajula fi sultanihi. Berdasarkan redaksi hadis ini Bapak Ibu, ini mengandung larangan, larangan poin yang kedua, mengimami pemimpin di tempat kekuasaannya, dan larangan mengedepankan orang lain selain pemimpin untuk menjadi imam, meskipun orang lain tersebut lebih akro, lebih afqah, lebih a'lam bisunnah, dan seterusnya. Jadi ketika ada pemimpin, maka yang menjadi imam itu ya pemimpin kita. Kita tidak boleh mengedepankan orang lain selain imam atau selain pemimpin kita. Kudune pemimpin tertinggi itu yang paling pinter imam, paling layak untuk menjadi imam. Ben orang ngisin-ngisini makmum. Nah, itu maksudnya wala ya'umman ar-rajulu rajula fi sultanihi. Jadi seorang penguasa itu yang paling berhak menjadi imam di tempat kekuasaannya. Seorang pemimpin, dialah yang paling berhak untuk menjadi imam. Karena pemimpin dalam konteks keislaman itu ya dia memimpin secara urusan-urusan duniawi, juga memimpin secara urusan-urusan keagamaan. Dia yang terdepan dalam hal agama, dia yang terdepan pula dalam hal dunia. Maka ya dia menjadi imam. Sehingga ketika ada pemimpin, itu imam, menjadi prioritasnya untuk menjadi imam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, poin 2 ini itu membatasi keumuman dari poin pertama, dari faedah hadis 382. Tadi kan di dalam hadis itu awalnya mengatakan yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, paling paham sunnah-sunnah, tapi di potongan hadis berikutnya ada keterangan tetapi ketika dia itu pemimpin, dia yang paling berhak untuk menjadi imam di wilayah kepemimpinannya atau di wilayah kekuasaannya, meskipun bisa jadi orang lain yang ada di tempat tersebut, di masjid itu lebih pandai bacaannya, lebih bagus, atau lebih faqih juga. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, poin yang ketiga, pemimpin yang dimaksud di sini adalah penguasa tertinggi atau wakilnya. Ini misalnya awak kesini ada pemimpin tertinggi kita datang, atau ya pemimpin atau wakil-wakilnya gitu. Itu yang paling berhak untuk menjadi imam. Nah, termasuk juga tuan rumah atas tamunya. Jadi yang lebih berhak menjadi imam itu adalah tuan rumah. Jadi pemimpin di situ termasuk juga tuan rumah. Sealim apapun tamu, ketika dia tamu maka mempersilahkan tuan rumah. Ini beda urusan ketika tuan rumah mempersilahkan ya. Tapi kalau dalam kondisi normalnya tuan rumah yang paling berhak. Sebagaimana hadis mauquf riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud,
Beliau mengatakan, aku tahu bahwa termasuk dari sunnah adalah mengutamakan tuan rumah untuk menjadi imam. Ini konteksnya ketika Ibnu Mas'ud dolan ke rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa mempersilakan sing yang jadi imam jenengan saja. Dia mengatakan, aku tahu bahwa termasuk sunnah itu mengutamakan tuan rumah menjadi imam. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi, janganlah seseorang mengimami tuan rumah di rumahnya, dan janganlah seseorang mengimami penguasa di tempat kekuasaannya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, imam masjid apabila diangkat secara resmi oleh penguasa atau orang yang mewakili penguasa, maka dia masuk ke dalam prioritas ini. Sebagaimana biasa ya, kalau imam masjid agung seperti itu kan ditunjuk secara resmi oleh penguasa, pemimpin atau orang yang mewakilinya. Maka imam seperti itu yang paling berhak karena ditunjuk menjadi perwakilan dari penguasa. Nah, ini demikian halnya, ini konteksnya kita demikian halnya apabila seseorang itu diangkat, kata Imam As-San'ani, ini berdasarkan kesepakatan dari jamaah masjid. Maka orang yang seperti itu juga paling berhak untuk menjadi imam. Misalnya jamaah sepakat untuk mengangkat seseorang menjadi imam, maka orang yang disepakati oleh jamaah itulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Dalam hal ini imam yang seperti itu termasuk dianggap sebagai orang yang punya wilayah kekuasaan karena diberi kekuasaan oleh jamaahnya. Wilayahnya wilayah khassah, kekuasaan yang terbatas pada masjid tersebut atau pada musola tersebut. Nah, ini kita sudah sesuai loh, sudah sesuai. Meskipun di antara kita ada pemimpin tertinggi kita, ART, yang perwakilan dari pihak penguasa, itu pemimpin tertinggi. Tapi kemudian ketika kita sama-sama menetapkan dan menyepakati bahwa Mbah Di sebagai imam besarnya, dan maka ya kesepakatan itu yang masuk, yang paling berat menjadi. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini juga mengandung larangan menempati dan menduduki tempat kehormatan pemimpin atau orang lain di rumahnya kecuali seizinnya. Ya, misalnya ya, kadang-kadang kita itu di rumah punya tempat duduk favorit gitulah. Nah, kita nggak boleh tuh sebagai tamu langsung ujug-ujug atau lungguh di tempat favorit itu, kecuali atas izin dari tuan rumah. Ya amannya memang kalau belum dipersilakan duduk ya jangan duduk gitu aja. Karena kita nggak tahu, masuk ya harus tekon tempat favorit mungkin kan ya nggak masuk. Kalau pemimpin mungkin ketahuan kan, misalnya zaman dulu mungkin punya singgasana atau tempat yang berbeda lah gitu dibanding yang lain. Kalau kita kan ya biasanya ya sama saja. Misalnya nunggu kursi ya kursinya sama, atau sofa ya sofanya sama. Nah, kita menunggu saja untuk dipersilakan karena ada larangan dan menduduki tempat itu yang dianggap sebagai tempat kehormatan dari pemimpin atau orang lain yang di rumahnya, kecuali seizin dari tuan rumah tersebut. Itu hadis 382. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan kemarin tentang adanya hadis yang melarang muadzin sekaligus menjadi imam. Ini kula ngambil dari kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi.
Apakah ada hadisnya? Ada hadisnya. Hadis yang pertama itu diriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Jabir. Hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Anas. Hadis dari sahabat Jabir berbunyi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakunal imam muazzinan. Rasul melarang imam itu sekaligus menjadi muadzin. Rasul melarang seseorang menjadi imam dan muadzin. Rasul melarang imam menjadi muadzin. Dalam riwayat yang lain dikatakan larangannya kayak apa? Gitu. Dari sahabat Anas dikatakan bahwa Rasul bersabda, yukrahu lil muadzini ayyakuna imaman. Makruh, tidak disukai muadzin yang sekaligus menjadi imam. Jadi jelas. Ada hadisnya, ada larangannya, ada. Tapi larangannya apakah itu berarti haram atau tidak? Kan di sini terjawab. Jadi hukumnya makruh, tidak disukai apabila orang azan sekaligus menjadi imam. Lalu kemudian kualitas hadis ini. Jadi hadis yang ada di dalam kitab Al-Hilal Al-Mutanahiyah fil ahaditsil wahiyah itu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnul Jauzi yang dia itu lemah. Judulnya saja Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Penyakit hadis yang menopo, yang akut begitu. Maka di sini setelah menyebutkan dua hadis ini, beliau mengatakan hadzani hadisani la yasihani. Kedua hadis ini tidak sahih. Kalau ditanya ada, hadisnya ada. Tapi ini tidak sahih. Hadis yang tidak sahih ini mengatakan larangan. Larangannya apa? Levelnya makruh. Kenapa kok tidak sahih? Amma hadisu Anasin, dalam hadis Anas itu Ibnu Adi mengatakan huwa hadisun mungkarun. Ini hadis mungkar dari Qatadah. Kenapa kok disebut hadis mungkar? Karena di dalam mata rantai sanadnya itu ada nama Salam dan ada nama Zaid. Yang keduanya ini oleh Imam Bukhari, oleh Imam An-Nasai dikatakan bahwa Salam itu matruk, orang yang hadisnya itu tidak dipakai, diabaikan. Ibnu Hibban mengatakan itu tadi Salam. Ibnu Hibban mengatakan terkait dengan Zaid. Zaid itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban, dia itu yarwi an Anasin asya'a mauzu'ah. Beliau meriwayatkan dari sahabat Anas hal-hal yang dibuat-buat, yang la usulalah, yang tidak ada dasarnya sebenarnya, hatta yasbiqa ilal qalbi annahul mu'tamad, sampai seakan-akan sampai di dalam hati itu rasanya bahwa hadis ini mantep, hadis ini bisa dipegang, padahal itu maudhu. Jadi ada nama Salam, ada nama Zaid di dalam hadis Anas. Di dalam hadis Jabir ada al-mu'alla. Kata Imam As-Sa'di, Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dia ini dianggap sebagai orang yang berbohong atau pembohong. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang itu tadi matrukul hadis, hadisnya diabaikan. Haditsuhu mauzuun, hadisnya itu hadis yang palsu, kadzibun dan bohong gitu. Jadi kalau ditanya ada. Tetapi kualitas hadisnya seperti itu. Sehingga para ulama, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau menukil kitab Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karena ini ya pegangan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa banyak dari ashab pembesar mazhab Syafi'i mengatakan
bahwa yukrahu ayakunal imamu wal muadzin. Hukumnya makruh dan imam menjadi muadzin. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Juwaini, Imam Al-Baghawi dan seterusnya. Berdasarkan hadis Jabir di atas yang mana naha ayakunal imamu muadzinan, bahwa imam dilarang menjadi muadzin, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan bahwa ini hadis yang dhaif. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa Al-Qadhi bin Abu Thayyib mengatakan bahwa Abu Ali At-Tabari pernah berkata, justru al-afdhalu, yang lebih utama itu ayat jama'ar rajulu bainal adzani wal imamati. Yang lebih utama itu justru seseorang kalau bisa dia azan sekaligus imam. Kok bisa? Liyahuza al-fadilataini, supaya orang itu mendapatkan dua fadilah. Keutamaan dia menjadi muadzin, keutamaan dia menjadi imam. Wa bihadza qata'a sahibul Hawi. Ini yang ditegaskan oleh penulis kitab Al-Hawi, kata Imam An-Nawawi, wa huwa al-asahhu, dia yang lebih sahih. Wa fihi haditsun jayyidun. Ada hadis yang sanadnya itu jayyid, kata beliau, di masalah azan di dalam kitab ini yang ada. Juga berdasarkan beberapa hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada disebutkan misalnya hadis riwayat Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya dari Sayyidah Aisyah, annaha kanat tu'adzinu wa tuqimu wa ta'ummun nisa. Sayyidah Aisyah itu dulu beliau itu ngazani, yang ngumati, yang ngimami perempuan. Nanti semua biaya kabeh. Sayyidah Aisyah ngazani, ngumati, ngimami kaum perempuan, para ibu-ibu, para sahabiah. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan redaksi yang hampir sama dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu kanat tu'azinu wa tuqimu wa ta'umun nisa, bahwa Sayyidah Aisyah itu yang ngazani, ngumati lalu menjadi imam. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi juga dikatakan dari sahabat Umar, beliau mengatakan, lau kuntu utiku al-azana ma'al khilafati la-azantu. Kalau aku bisa azan dengan kesibukanku menjadi khalifah, tentu aku akan azan. Jadi khalifah kan mesti ngimami. Kalau dalam konteks kepemimpinan Islam, yang namanya khalifah dia pasti menjadi imam besarnya. Nah, dalam hal ini sahabat Umar ketika dia menjadi khalifah, dia mengatakan, nek aku lho iso ngazani, maka aku akan napa niku azan sekaligus menjadi imam karena dia adalah khalifah. Jadi insya Allah clear ya, bahwa hukumnya boleh orang azan sekaligus imam. Bahwa ada hadis yang mengatakan ya ada, mentoknya makruh. Dan meskipun sebagaimana dikatakan para ulama kualitas hadisnya itu dhaif, tapi kalaupun ada yang orang kekeh mencari napa niku dalil-dalil penguat dari hadis itu, maka ya paling tingginya itu makruh, paling tingginya makruh. Sehingga insya Allah tidak apa-apa, dan banyak ulama yang mendukung untuk itu, sebab dengan azan dan imamah bisa mengumpulkan dua keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kita lanjut hadis ke 383 ya. Wali Ibnu Majah min hadis Jabir. Menurut riwayat Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu an, wala ta'umman namra'atun rajulan wala arabiyun muhajirun wala fajirun mu'minan. Janganlah sekali-kali seorang perempuan mengimami orang laki-laki.
seorang badui mengimami orang yang berhijrah, orang yang maksiat mengimami orang mukmin. Wa isnadu wahin, sanad hadis ini lemah. Faedahnya Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini kenapa dinyatakan dhaif? Karena dalam mata rantai sanadnya itu terdapat nama Abdullah bin Muhammad al-Adawi yang oleh Imam Waqi dianggap pemalsu hadis, dan syekhnya juga dianggap sebagai perawi, gurunya dianggap sebagai perawi yang lemah. Hadis ini ada jalur lain, tapi di dalamnya ada nama Abdul Malik bin Hubayb yang dituduh Abdul Malik ini mencampur adukan sanad. Jadi harusnya dari si A disebutkan itu si B atau diputar-putar dari A B C tapi A C B dan seterusnya gitu. Nah, berdasarkan hadis ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, perempuan itu tidak boleh mengimami laki-laki. Ini merupakan mazhab mayoritas ulama. Ada hadis-hadis lain pendukung selain hadis ini dan hadis dari Abdul Malik ini. Tidak boleh mengimami laki-laki, perempuan. Ini merupakan mazhab mayoritas ulama. Adapun Imam Al-Muzani dan Abu Thawr mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada. Imam At-Tabari memperbolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki di dalam sholat tarawih dengan syarat apabila tidak ada jamaah laki-laki yang hafal Al-Quran. Katanya itu Imam At-Tabari. Misalnya ada perempuan yang hafal Quran, sementara laki-laki nggak ada yang hafal Quran, perempuan yang jadi imam. Itu menurut Imam At-Tabari. Dalilnya nanti ada hadis dari Ummu Waraqah yang akan datang di pertemuan-pertemuan berikutnya, akan dijelaskan lebih detail. Ini clue-nya saja. Sebagian mengatakan bahwa larangan hadis ini bermakna makruh, dan hadisnya juga tuh, ini hampir sama dengan yang ini azan dan imam bersifat makruh, dan hadisnya dhaif. Khususnya bagi ini ya, seorang badui, orang muhajir, orang fajir dan orang mukmin. Kalau yang perempuan hampir semua sepakat untuk tidak menjadi imam bagi laki-laki. Hadis ini menunjukkan bahwa orang badui tidak boleh mengimami orang yang berhijrah. Larangan ini bersifat makruh karena masih di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Islam dulu biasanya orang yang tidak hijrah itu ya ilmunya nggak banyak begitu, bacaan hafalannya juga terbatas. Tapi kalau sekarang ya nggak ada lagi yang berhijrah, nggak ada lagi yang orang badui, orang desa, bisa jadi orang-orang kampung lebih pandai bacaannya daripada yang nggak kampung. Maka larangan ini ya tidak berlaku lagi, atau berlaku pun sifatnya adalah makruh. Lalu kemudian berdasar hadis ini pelaku maksiat, orang-orang yang fajir, dia ya orang yang beriman, tapi dalam keimanannya itu dia tetap melakukan ketidakbaikan, melakukan maksiat. Pelaku maksiat tidak boleh mengimami orang yang mukmin, yang bukan ahli maksiat. Ini merupakan mazhab Al-Hadawi. Adapun mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hanafi membolehkan pelaku maksiat mengimami orang mukmin yang bukan ahli maksiat. Nanti dalilnya ada. Hadis dari Abdullah bin Umar dan yang lain yang akan datang yang menunjukkan bahwa sholat berimam dengan pelaku maksiat atau bukan pelaku maksiat itu hukumnya sah selagi dia muslim. Maka tetap sah hukumnya. Ya nanti akan dibahas panjang lebar tentang nyatane pemimpin kita itu sebagian ya ada yang zalim begitu, ada yang fajir, padahal dia yang menjadi pemimpin kita. Kalau nggak sah ya piye? Maka di dalam nafaniku mazhab dikatakan bahwa mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan hukumnya sah.
bermakmum kepada orang yang tidak baik selagi dia muslim, hukumnya pemirsa. Ya, insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, itu hadis 382 dan hadis 383. Insyaallah besok kita lanjut lagi masih tentang imamah. Mungkin manfaat yang ngapunten wabillahi wonten kelentar-kelentaripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.